Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas salah-salah kata, salah-salah informasi, atau kata-kata yang mungkin menyinggung dan nggak pantas yang terucap oleh Obat Gaptek selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Dan ya, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini videonya tentang Poco F3 ya. Versi premium dari Poco X3 Pro yang kemarin baru aja saya review. Tapi jujur, buat saya pribadi ya, secara overall kok tetap lebih klop sama Poco X3 Pro ya. Oke, seperti biasa disclaimer dulu, Poco F3 ini saya beli sendiri, bukan dipinjamkan atau dikasih dari Xiaomi Indonesia. Jadi kalau lain kali barangnya tuh hasil pinjaman atau hasil dikasih, pasti saya kasih tahu di disclaimer ini. Oke, yang saya pegang ini adalah yang varian RAM 6GB dan storage-nya 128GB. Harganya 5 juta kurang 1000. Oke, 5 juta nih. Dan di atas kertas banyak banget pembenarannya. Kenapa nambah budget 1,5 juta aja tuh berasa pantas-pantas aja kalau kamu memutuskan buat pilih Poco F3 ini dibandingkan Poco X3 Pro yang harganya cuma 3,5 jutaan. Pembenaran pertama dibandingkan Poco X3 Pro adalah di sini udah 5G ready dan Wi-Fi 6 ready. Jadi mudah-mudahan bisa lebih future proof. Kalau frekuensi 5G di Indonesia nanti kebetulan cocok. Kemudian wangi-wangi flagshipnya di sini lebih kecium gitu lah. Karena bodinya tuh premium banget. Di website Xiaomi katanya frame-nya tuh udah pakai rangka metal. Ya saya sih percaya aja. Dan kaca depan belakangnya udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan memang nenteng HP ini tuh feel-nya solid kemana-mana lah. Mantep banget pokoknya. Terus kalau Poco X3 Pro kemarin saya bilang gendut. Nah di sini tuh tipis, bahkan lebih tipis dari Redmi Note 10 Pro loh. Dan lebih ringan juga. Padahal pakai bodi kaca dan frame metal. Good job banget. Jadi kalau ngomongin handling, ya feel-nya bakalan beda jauh pakai banget lah. Dari feel megang Poco X3 Pro kemarin yang plastik, gendut, dan berat. Kemudian wangi flagship juga kecium di layarnya. Sekarang udah pakai AMOLED dengan refresh rate layar 120Hz. Dan touch samplingnya juga luar biasa di 360Hz. Warnanya, brightness-nya, dan view angle-nya jadi lebih mahal lah rasanya. Walau di sini fingerprint-nya tuh dioper ke samping ya, bukan di bawah layar kayak HP-HP layar Super AMOLED lainnya. Tapi buat saya sih nggak ada masalah. Charging-nya di Poco F3 ini juga lebih cepat, 52 menit aja udah kelar 100%. Padahal sama-sama pakai charger 33 watt. Loh, kok bisa? Ya karena memang baterainya aja di sini lebih kecil, di 4520 mAh. Dan terakhir, kelebihan Poco F3 ini dibandingkan Poco X3 Pro adalah di motor haptic feedback-nya yang di sini tuh udah enak banget lah, sama sekali nggak kayak haptic feedback murahan. Oke? Ya sebenarnya masih ada 2 keunggulan lagi sih, tapi nanti deh saya bandingin pas bahas kamera dan perekaman videonya. Oke, sekarang kita ngomongin catatannya. Pastinya ada dong. Kemarin di review Poco X3 Pro, saya bilang kalau mau main PUBG, saya simpen daily driver saya, si Xiaomi Mi 11, dan langsung switch ke Poco X3 Pro, dan bukan Poco F3 ini. Nah, alasannya simpel sebenarnya, yaitu jack audio 3,5 mm. Nah, di Poco F3 ini nggak ada soalnya. Jadi, saya agak ribet harus bawa-bawa dongle kemana-mana. Oke? Dan catatan kedua, di sini nggak ada slot micro SD sama sekali. Jadi, 128GB itu udah tamat, nggak bisa diapa-apain. Kalau mau lebih, harus beli yang varian 256GB, terpaksa. Catatan kitanya nggak ada LED notifikasi, walau kalau ini sih untungnya ada fitur always on display ya, jadi nggak masalah. Dan catatan berikutnya, menurut saya hasil foto 48 megapiksel Sony IMX 582-nya, saya masukin ke catatan, karena ini HP 5 jutaan loh, pakai sensor yang sama persis sama Poco X3 Pro yang 3,5 jutaan. Tapi, secara overall, saya pribadi lebih suka color science-nya Poco X3 Pro yang 3,5 jutaan itu tadi. Gambarnya di sini tajam sih, tapi warnanya tuh dirasa kurang ngepop gitu lah, dan kontrasnya pekat banget. Saya nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang lebih suka karakter warna dan kontras yang kayak gini. Ya silakan aja, yang jelas buat saya kurang cocok. Di kondisi low light juga kontrasnya masih terlihat lebih pekat, walau ya mendingan lah dibandingkan pas foto siang-siang ya. By the way, kalau foto low light pakai mode auto, ini pakai teknik yang sama persis sama Poco X3 Pro kemarin. Diam-diam mode malamnya nyala di background. Ya, trik ini tuh kayaknya hanya bisa dipakai sama HP yang punya chipset kenceng aja deh. Kayaknya ini ya.
Soalnya kalau kita pakai mode malamnya sekalipun, prosesnya tuh cepet banget. Beda sama mode malamnya HP-HP mid-range, kayak Oppo Reno 5 misalnya. Istilahnya mode malam rasa mode auto lah, nggak pakai lama. Jadi, biar lebih aman, kalau moto di low light, pastiin kamu selalu nyalain mode malamnya. Nah, soalnya kalau kamu nggak kunci sama mode malam, kadang-kadang mode auto benerannya yang nongol. Dan hasilnya tuh soft banget. Kurang pantas lah buat HP 5 jutaan. Jangan sampai, omat. Dan masalah warna yang kurang ngepop juga sebenarnya bisa sedikit disesuaikan. Kalau kita pakai mode Pro, terus diatur lagi fitur parameternya. Bisa dinaikin saturasinya, tapi ya jelas ini kurang praktis ya. Kemudian diadu sama Poco X3 NFC, ya apalagi secara overall Poco X3 NFC masih bisa kasih hasil tangkapan kamera yang lebih nyaman di mata lah, lebih instagramable mungkin ya. Baik pas foto siang-siang ataupun malam-malam. Nah, Poco X3 NFC itu cuma kalah kalau moto di kondisi gelap gulita aja. Nah, karena Poco F3 ini harganya nyampe 5 juta, jadi mau nggak mau saya harus aduin sama sang jawara kamera kelas menengah, Samsung Galaxy A52. Hasilnya, ya jelas seperti yang bisa kalian lihat. Sekali lagi, kalau di low light dipakai ya mode malamnya, kalau nggak dipakai, ntar hasilnya malu-maluin soalnya. Terakhir, saya bandingin juga sama Oppo Reno 5. Ya kurang lebih senada, warnanya sih lebih sedap di Oppo ya. Di low light, mode malam Poco F3 ini tuh lumayan bisa ngimbangin berkat ketajamannya. Dan sedangkan di pitch black, Poco F3 yang balik lebih unggul. Karena bisa ngasih hasil yang lebih terang dan lebih bersih juga. Untuk selfie sama persis hasilnya sama Poco X3 Pro kemarin, hasilnya udah bagus menurut saya, nggak ada masalah. Nah, sedikit keunggulan di sini dibandingkan Poco X3 Pro kemarin adalah lensa makronya di 5 megapiksel, bukan 2 megapiksel. Lumayan. Dan satu lagi, audio di video yang kita rekam pakai Poco F3 ini juga lebih baik hasilnya, lebih ngebas gitu lah, karena klaimnya punya 3 mic di sini. Ini saya mencoba untuk mudik, sekalian ngetes atau ngebandingin kameranya Poco F3 dengan Poco X3 Pro di resolusi 4K guys. Dua-duanya ini bisa stabil. Ini saya coba mudik, mudah-mudahan lancar ya guys. Dan nggak ada blokade polisi suruh putar balik atau gimana gitu ya, doain aja sama-sama ya. Ini adalah 2 HP adik kakak di kelas mid range yang punya chipset sadis guys. Jadi dia bisa ngerekam 4K dengan sangat stabil kalau dilihat dari sini ya. Kita lihat autofocusnya juga bagus ya, tuh pindah-pindahnya. Dan kita cek juga audionya di sini. Nanti kita bandingin mana suaranya yang lebih baik. Alhamdulillah lancar guys mudiknya. Jadi kita udah sampai ke rumah orang tua saya dengan selamat, nggak ada blokade polisi dan lain-lain. Jadi terima kasih doanya. Saya sudah pulang kampung sekarang. Sedangkan untuk ngevlog juga udah oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian tuh mau ngevlog pakai Poco F3 ini. Ini di resolusi Full HD 30 frame per second ya. Walaupun ini sebenarnya bisa ngerekam sampai Full HD 60 frame per second. Cuma kalau mau stabil di 30 frame per second aja. Dan kalau yang lain-lainnya sih menurut saya udah aman semua. Bahkan performa gamingnya bukan aman lagi, tapi mantep banget. Main PUBG di Smooth Extreme tuh udah berasa main di HP flagship termahal lah. Kemudian main Genshin Impact juga lancar jaya di settingan highest, tertinggi. Dan suhunya juga dirasa nyaman-nyaman aja setelah digebar main Genshin Impact selama 1 jam.
Ya panas sih, tapi nggak sampai gimana-gimana lah panasnya. Aman banget. Nggak lupa storage-nya juga udah yang paling canggih, UFS 3.1. Jadi loading game atau loading aplikasi tuh bakalan berasa gesit banget lah. Dan main game juga dirasa lebih nikmat berkat speaker stereonya yang kualitasnya kurang lebih ya sama lah sama speakernya Poco X3 Pro kemarin. Kemudian yang nggak kalah penting, di sini udah ada near field communication buat top up kartu tol misalnya. Udah ada infrared blaster juga buat remote TV, AC, dan lain-lain. Dan udah punya sensor-sensor yang lengkap juga. So, kesimpulannya, walau memang Poco F3 ini tuh punya hal-hal yang saya suka banget, kayak misalnya 5G ready, layar AMOLED-nya lebih keren jelas, terus feel-nya sekarang tuh lebih premium dan lebih tipis, enak banget handlingnya. Audio perekaman videonya juga lebih bagus di sini, sampai haptic feedback-nya juga berasa lebih mahal lah. Jadi sah kalau banyak yang bilang ini adalah HP terbaik, best buy, atau juara value for money, atau apapun lah. Walau kalau budget kamu tuh terbatas atau kamu tuh pengen HP yang lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya esensial dan bukan kosmetik, terutama fokus buat gaming. Oke? Ada Poco F3 Pro yang harganya signifikan lebih murah di 3,5 jutaan aja. Tapi hebatnya, nggak semuanya kalah dari Poco F3 ini loh. Kayak misalnya color science kameranya, malah menurut saya lebih cocok punyanya Poco X3 Pro buat mata saya ini ya. Terus yang nggak kalah penting buat gamers kayak saya, ada jack audio di sini, ada slot micro SD untuk fleksibilitas manajemen memorinya, dan punya baterai yang sedikit lebih besar juga. Sedangkan kualitas speaker stereonya bisa dibilang setara, dan yang bisa dianggap setara juga adalah performa gamingnya. Genshin Impact highest, nggak ada masalah dijalankan di keduanya. Walau memang yang nggak bisa dibantah yaitu layar AMOLED sama 5G ready-nya aja sih. Jadi buat saya, buat dijadiin HP kedua, spesialis buat main PUBG, dirasa lebih cocok ambil Poco X3 Pro aja deh. Jack audio 3,5 mm-nya tuh nggak ada obat soalnya. Tapi buat kamu, ya belum tentu ya, pastinya banyak juga yang bakalan lebih pilih Poco F3 ini. Walau harus nambah budget sekitar 1,5 jutaan, dan mungkin harus belajar sedikit buat ngoprek Gcam, ya nggak? Ya emang kalau nyarinya kamera sih, Galaxy A52 aja lah, itu yang terbaik menurut saya. Faktanya udah coba saya paparkan, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat, tinggal kalian yang sesuaikan sama preferensi dan kebutuhan masing-masing. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikos out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.